Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Sofyan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Mondoan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pada koneksi antar materi kali ini ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Untuk menjawab pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu pertanyaan apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, saya lebih memahami pentingnya PSE diterapkan untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif dan fokus pada kebutuhan murid. Pengetahuan ini sangat berperan pada peran saya sebagai pemimpin pembelajaran yang tidak hanya fokus pada penyampaian materi, akan tetapi juga harus memperhatikan, memahami, dan mendukung aspek sosial emosional murid. Dengan memahami PSE, saya tidak hanya mengenal murid secara akademis, tetapi saya juga lebih mengenal mereka secara sosial emosional. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Nah, kali ini yang pertama adalah kaitan modul 2.2 dengan modul 1.1. Pada modul 2.2 membahas tentang pembelajaran sosial emosional, yang mana dalam pembelajaran guru harus memperhatikan kebutuhan murid, tidak hanya memperhatikan kebutuhan akademik, akan tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial emosional, yang mana hal tersebut sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1, yaitu yang menyebut bahwa pendidikan harus memperhatikan kebutuhan murid sesuai dengan kodratnya. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2, pada modul 2.2 membahas tentang bagaimana PSE diterapkan dalam pembelajaran yang tujuan utamanya adalah untuk kebutuhan murid bisa tercukupi dalam pembelajaran. Untuk mencukupi kebutuhan murid tersebut, maka seorang guru harus kembali mengingat peran dan nilai yang harus dimiliki sesuai dengan modul 1.2. Dengan memperkuat peran dan nilai guru penggerak, maka PSE akan lebih mudah diimplementasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Kemudian kaitan modul 2.2 dengan modul 1.3. PSE memiliki keterkaitan yang kuat dengan modul 1.3 yang mempelajari tentang visi guru penggerak. Salah satu hal wajib yang ada dalam visi guru penggerak adalah untuk memenuhi kebutuhan murid dalam belajar. Oleh karena itu, melaksanakan PSE sama juga dengan salah satu cara untuk mencapai visi yang telah diterapkan oleh seorang guru penggerak. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.4, dalam implementasi pembelajaran sosial dan emosional, salah satu hal yang ingin dikembangkan adalah emosi positif masing-masing murid. Hal tersebut akan mudah tercapai apabila penerapan budaya positif yang telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh warga sekolah. Terkait dengan budaya positif telah dipelajari pada modul 1.4, sehingga seorang guru penggerak diharapkan lebih melaksanakan PSE dengan modal pengetahuan dalam modul 1.4. Dan kaitan modul 2.2 dengan modul D1, dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional berarti guru telah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi telah dipelajari pada modul 2.1. Dengan menghubungkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan komponen pembelajaran sosial dan emosional, guru akan mampu melaksanakan pembelajaran yang relevan, bermakna bagi setiap murid. Kemudian ada pertanyaan refleksi, 3 macam pertanyaan. Dimulai dari yang pertama,
Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa titik-titik-titik, sehingga titik-titik-titik, dan setelah mempelajari modul ini ternyata, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional akan terbentuk dengan sendirinya melalui pembelajaran di kelas, sehingga saya hanya fokus pada penyampaian materi, pengetahuan, dan keterampilan. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari pentingnya menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional pada murid guna menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Untuk pertanyaan refleksi yang kedua, 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah: pertama, PSE adalah proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, kemudian empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif yang mencakup aspek-aspek seperti keterampilan sosial, regulasi emosi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, kompetensi sosial emosional meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu metode STOP, yang artinya adalah berhenti sejenak, kemudian tarik nafas dalam, rasakan sensasi yang terjadi, selesaikan dan lanjutkan aktivitas. Pertanyaan refleksi yang ketiga adalah perubahan yang akan saya lakukan di sekolah. Ada beberapa perubahan. Yang pertama, bagi murid, saya akan berusaha menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, menumbuhkan kecerdasan emosional dengan 5 kompetensi sosial emosional, baik yang tersurat dalam perangkat pembelajaran maupun praktik langsung kepada murid melalui integrasi pembelajaran dan kegiatan eksplisit lainnya. Kemudian bagi rekan sejawat atau rekan guru, saya akan memberikan contoh dan pelajaran bersama melalui praktek baik dengan rekan sejawat. Kemudian saya akan berkolaborasi untuk menerapkan kompetensi sosial dan emosional di lingkungan kelas dan sekolah. Jadi demikian Bapak Ibu ya, koneksi antar materi modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan saya dalam penyampaian materi kali ini. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap bergerak dan menggerakkan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.